Halo semuanya, hari ini kita akan coba bedah laporan keuangan layaknya seorang mentor saham. Objek kita kali ini adalah laporan tahunan 2025 dari PT Srea Sewu Indonesia atau yang kita kenal dengan kode saham SIPD. Seringkali kalau kita lihat laporan keuangan, rasanya pusing ya. Angkanya banyak banget. Tapi sebenarnya ada cerita menarik di balik semua angka itu. Nah, pertanyaannya, gimana cara kita nemuin cerita itu? Kuncinya itu satu, tahu harus mulai dari mana. Oke, dengerin baik-baik. Kebanyakan orang kalau baca laporan keuangan langsung lompat ke bagian laba. Itu sebuah kesalahan. Sebagai mentor, saya akan kasih tahu shortcut-nya. Kita mulai dari hal audit utama. Kenapa? Simpelnya, ini adalah area abu-abu yang menurut auditor paling krusial dan butuh perhatian ekstra. Disinilah letak risiko-risiko terbesarnya. Jadi, ini titik awal kita. Nah, untuk SIPD ini, auditor menyoroti 4 hal. Ada soal penilaian aset biologis, penagihan piutang, aset pajak tangguhan, dan akuntansi untuk promosi. Keempat hal ini bukan angka pasti loh, semuanya ini sangat bergantung pada estimasi dan asumsi dari manajemen. Makanya, kita sebagai investor wajib banget paham soal ini. Oke, yang pertama, aset biologis. Karena SIPD ini bergerak di bidang peternakan, aset utamanya ya ternak hidup. Nah, gimana cara ngitung nilai seekor ayam yang masih hidup? Kan susah. Ini bukan kayak ngitung stok barang di gudang. Nilainya itu pakai estimasi, pakai asumsi soal harga jual nanti, soal kesehatannya, dan lain-lain. Jadi, ini area yang sangat subjektif. Yang kedua, soal piutang. Gampangnya gini, perusahaan udah jual barang, tapi belum dibayar lunas sama pelanggannya. Pertanyaannya, dari semua tagihan itu, berapa banyak sih yang kira-kira bakal macet atau nggak akan terbayar? Ini penting banget karena ini nunjukin seberapa bagus kualitas penjualan mereka. Kalau banyak yang macet, ya percuma penjualannya tinggi. Dan angkanya nggak main-main, coba lihat. Perusahaan mencadangkan atau menyisihkan dana sebesar lebih dari 255 miliar rupiah. Wow, itu untuk jaga-jaga kalau piutang mereka ada yang nggak tertagih di akhir tahun 2025. Ini angka yang sangat besar, dan ini murni hasil estimasi manajemen. Nah, kalau Anda tanya, dapat angka itu dari mana? Ini dia buktinya. Anda harus buka bagian catatan atas laporan keuangan. Di sini, kita bisa lihat pergerakannya sepanjang tahun. Dari saldo awal, ada penambahan, ada penghapusan, sampai akhirnya jadi angka 255 miliar tadi di akhir periode. Transparan kan? Poin ketiga ini agak teknis, tapi saya coba sederhanakan. Aset pajak tangguhan. Anggap aja ini kayak voucher diskon pajak. Perusahaan bisa pakai voucher ini di masa depan untuk ngurangin beban pajaknya. Tapi ada syaratnya. Voucher ini cuma bisa dipakai kalau perusahaan profit atau untung. Jadi, waktu perusahaan mengakui aset ini, mereka itu sebetulnya lagi bertaruh bahwa mereka bakal untung di masa depan. Dan nilai vouchernya itu lumayan loh, 55,1 miliar rupiah per akhir 2025. Tapi ingat ya, sekali lagi, angka ini baru akan jadi nyata kalau mereka benar-benar bisa menghasilkan laba di tahun-tahun berikutnya. Kalau rugi terus, ya hangus. Yang terakhir ini soal promosi. Bayangin perusahaan bikin program promo untuk distributor, misalnya beli 10 gratis 1. Nah, perusahaan harus menebak-nebak kira-kira berapa banyak distributor yang akan klaim promo ini. Biaya ini dicatat sekarang, meskipun klaimnya baru terjadi nanti. Auditor mengawasi ini dengan ketat karena tebakannya bisa meleset jauh dari kenyataannya. Oke, sekarang kita udah tahu nih 4 area abu-abu utama. Dengan bekal pengetahuan ini, mari kita lihat gambaran besarnya di laporan posisi keuangan, atau yang biasa disebut neraca. Sekarang, kita bisa lihat angka-angka ini dengan sudut pandang yang lebih tajam dan kritis. Pertama, kita lihat total ekuitasnya. Ekuitas ini ibaratnya nilai bersih perusahaan. Total aset dikurangi total utang. Nah, kita lihat di sini ada kenaikan tipis dari 1,2 triliun di 2024 jadi 1,23 triliun di 2025. Oke, ini berita bagus. Artinya nilai bersih perusahaannya bertumbuh, walaupun sedikit. Tapi disinilah bagian yang menariknya. Coba lihat total asetnya, atau total liabilitas plus ekuitas. Angkanya justru turun dari 3,1 triliun jadi 2,8 triliun. Loh kok bisa? Ekuitas naik, tapi total neraca turun. Jawabannya simpel dan bagus banget. Artinya, perusahaan berhasil mengurangi utangnya secara signifikan. Ini tanda kesehatan finansial yang sangat positif. Ini dia potongan laporannya biar lebih jelas. Lihat baris total liabilitas dan ekuitas. Angkanya turun. Tapi lihat baris total ekuitas, angkanya malah naik. Ini bukti nyata dari apa yang kita bahas tadi. Keren kan? Oke, neraca udah. Sekarang kita ke bagian yang paling penting menurut saya, laporan arus kas.
Ingat mantra ini, laba itu opini, kas itu fakta. Laba itu bisa diakali dengan akuntansi, tapi uang kas yang masuk dan keluar itu nyata. Disinilah kita lihat darah perusahaan. Lihat grafik ini. Batang yang biru itu cash dari operasional, dari jualan sehari-hari. Angkanya positif besar sekali, 5,5 triliun. Ini artinya mesin bisnisnya sehat, menghasilkan banyak uang tunai. Terus uangnya dipakai buat apa? Dipakai untuk investasi dan untuk bayar utang. Keduanya negatif, artinya uang keluar. Ini adalah siklus arus kas yang sangat ideal untuk sebuah perusahaan. Baik, setelah kita bedah singkat, apa sih kesimpulan atau intisari yang bisa kita ambil sebagai seorang investor? Apa pelajaran utamanya? Ini bukan soal beli atau jual sipit ya. Yang terpenting adalah Anda sekarang punya kerangka berpikir. Pertama, selalu mulai dari hal audit utama untuk tahu risikonya. Kedua, sadari bahwa banyak angka penting itu cuma estimasi. Ketiga, selalu hubungkan risiko itu ke laporan keuangan utama. Keempat, cek arus kasnya untuk lihat cerita yang sesungguhnya. Anggap ini sebagai titik awal investigasi Anda sendiri. Dengan memahami cara membaca di antara baris-baris angka, Anda sudah naik level sebagai investor. Anda sekarang tahu di mana letak petunjuk pentingnya. Nah, tugas Anda sekarang adalah berpikir, setelah tahu semua ini, apa langkah Anda selanjutnya? Informasi tambahan apa yang akan Anda cari untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik? Coba pikirkan.